Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Ibu dan selamat malam teman-teman semua. Jadi pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil PPT saya yang dimana saya telah mencari jurnal mengenai pendekatan QFD dalam pengembangan desain whiteboard Acer V2. Ini untuk tugas manajemen produksi. Dan setelah saya mencari jurnal, saya membuat resume dan dari resume itu saya buatkan PPT ini. Jadi yang pertama itu saya akan membahas terlebih dahulu apa sih itu QFD. Jadi QFD itu adalah Quality Function Deployment, di mana pada arti dari Quality Function Deployment ini artinya itu mereka itu mendengarkan suara pelanggan. Nah, suara pelanggan atau keinginan pelanggan yang nanti akan dijadikan produk nyata. Oke. Di sini ada slide pertama, ini merupakan nama saya yaitu Tulus Sitanggang dengan NIM 2407014806 dari kelas D3B Program Studi D3 Teknik Mesin. Oke, pada slide kedua di sini ada latar belakang PPT saya. Nah, jadi whiteboard Acer ini sering digunakan dalam kegiatan belajar mengajar. Namun, banyak produk yang mudah rusak, kain yang mudah sobek, kain terlepas, bodi cepat kotor, dan pengguna merasa kurang puas dengan kualitas yang ada. Oleh karena itu, diperlukan pengembangan agar produk lebih baik dan tahan lama. Oke. Nah, rumusan masalahnya bisa kita ambil untuk PPT kali ini yaitu 1. Agar lebih nyaman digunakan. 2. Lebih kuat dan tahan lama. 3. Lebih sesuai dengan kebutuhan pengguna. 4. Memiliki desain menarik. Oke. Nah, tujuan dari penelitian atau dibuatnya PPT ini yang pertama itu untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna whiteboard Acer, mengembangkan desain produk menggunakan metode QFD. Itu yang seperti saya katakan tadi, artinya itu mengembangkan produk itu sesuai dengan keinginan pelanggan atau pengguna penghapus. Kita menyebutnya penghapus saja karena whiteboard itu merupakan penghapus. Dan yang ketiga itu menghasilkan whiteboard Acer V2 yang lebih ergonomis dan berkualitas. Tahapan penelitian. Nah, jadi ada beberapa tahapan yang digunakan untuk melakukan penelitian terhadap pengembangan produk dari penghapus ini. Yang pertama itu melakukan observasi dan wawancara pengguna. Biasanya itu penggunanya itu ya seperti guru, dosen, dan tenaga pengajar lainnya. 2. Penyebaran kuesioner kepada 75 responden. Nah, diantaranya itu ada dosen. Yang ketiga itu pengolahan data menggunakan metode QFD. Dan keempat, perancangan berdasarkan data antropometri tangan orang Indonesia. Yang kelima, pembuatan prototipe desain 2D dan 3D. Prototipe itu merupakan produk hampir jadi. Nah, kita masuk lagi. Apa itu QFD? Nah, QFD itu merupakan singkatan dari Quality Function Development. Adalah metode untuk menerjemahkan kebutuhan pelanggan dan mengubahnya menjadi spesifikasi teknis produk. Yang artinya itu, setelah kita membuat sebuah produk, nah pelanggan itu akan kita dengarkan keluhannya itu seperti apa yang kurang dari produk yang kita buat, lalu kita sesuaikan dengan keinginan mereka. Alat utamanya yaitu host of quality. Manfaat QFD itu yang pertama, meningkatkan kepuasan pelanggan, mengurangi kesalahan desain, dan membantu menentukan prioritas pengembangan. Hasil identifikasi kebutuhan. Nah, dari kuesioner yang telah dilakukan tadi, produk nyaman itu nilainya 4,36. Kain mudah menyerap itu nilainya 4,7. Kain tidak mudah sobek itu nilainya itu 13%. Dan bodi ringan dan kuat atau improvement ratio-nya itu 1,35. Artinya itu pengguna itu lebih mengutamakan kenyamanan dan ketahanan produk. Karena hal tersebut, prioritas pengembangan teknis berdasarkan analisis QFD. Prioritas pengembangannya adalah yang pertama itu desainnya itu mengikuti kebutuhan pengguna 21%. Yang kedua itu menggunakan kain katun. Yang tadi karena dia fungsinya itu mereka lebih suka daya tahan, jadi mereka menggunakan, jadi di sini menambahkan kain katun, menambahkan aksesoris untuk pengguna yang lebih suka berwarna atau demikian. Isi atau kain dapat diganti ulang. Nah, jadi untuk penghapus ini bisa diganti ulang dan bisa bertahan lama gitu ya. Fokus utamanya itu untuk desain ergonomis dan kualitas bahan. Selanjutnya itu masuk ke desain whiteboard Acer V2. Nah, setelah tadi kita sudah menerima masukan dari konsumen-konsumen kita mengenai penghapus ini, nah kita sudah membuatkan spesifikasi produk. Di antaranya itu memiliki warna biru, tambahan motif batik, bodi dari kayu jati Belanda menggunakan kain katun,
Isi dapat diganti, dilengkapi dengan magnet, memiliki engsel penutup. Ukuran ergonomisnya itu panjangnya 125 mm, lebarnya 50 mm dengan tinggi 30 sampai 40 mm. Ukuran itu disesuaikan dengan telapak tangan orang Indonesia karena kita tadi sudah melakukan riset kebutuhan-kebutuhan orang yang ada di Indonesia. Fitur tambahan produk. Nah, fitur tambahan produk ini tujuannya itu untuk meningkatkan kepraktisan dan daya tahan. Seperti yang kita tahu tadi, orang Indonesia itu sukanya yang simpel, praktis, kuat, dan murah. Jadi whiteboard Acer ini memiliki sistem magnet agar tertutup rapat, engsel penutup pelindung kain, perekat kasar dan halus untuk menjaga kain tetap terpasang, refill yang mudah diganti. Jadi ketika penghapus ini digunakan itu, walaupun sudah digunakan cukup lama, dia gampang digantinya. Ada lagi keunggulan produk V2. Yang pertama itu tidak mudah kotor, karena tadi menggunakan kain katun, lebih kuat dan tahan lama. Itu tadi karena sudah dimodifikasi, lebih nyaman digunakan karena sudah disesuaikan dengan telapak tangan orang Indonesia, tidak memerlukan tempat penyimpanan tambahan, yang artinya itu bisa kita letakkan di mana saja, lebih ergonomis, yang artinya harganya itu tetap terjangkau, tetapi kualitas produknya sudah lebih baik daripada sebelumnya. Nah, kesimpulan presentasi saya pada malam hari ini, yang pertama itu, metode QFD ini efektif untuk mengidentifikasi kebutuhan pengguna. Artinya itu kita harus mengetahui dulu konsumen kita ini maunya seperti apa ketika kita sudah memberikan produk hasil yang sudah kita berikan. Ketika dia mengatakan ininya terlalu berat, itunya terlalu gampang koyak. Nah, dari situ kita bisa mengembangkan produk kita supaya bisa lebih bagus lagi. Yang kedua itu, kebutuhan utama pengguna adalah kenyamanan dan ketahanan produk. Nah, setelah kita tadi sudah melakukan riset, nah mereka itu ternyata lebih banyak itu mengeluhkan tentang kenyamanan dan ketahanan produk. Yang ketiga ada whiteboard Acer V2 itu dirancang lebih ergonomis, kuat dan menarik. Nah, seperti yang keinginan oleh konsumen tadi, jadi dia dirancang lebih ergonomis, kuat dan menarik. Yang keempat itu pengembangan produk berhasil meningkatkan kualitas dibanding produk sebelumnya. Yang artinya setelah kita melakukan pengembangan produk melalui metode QFD, maka produk yang sebelumnya itu bisa dibilang anjlok, setelah melalui proses QFD ini, dia mengalami penambahan kualitas penjualan karena tadi kita sudah berhasil membuat barang yang ergonomis, kuat dan menarik. Dengan menggunakan metode QFD, pengembangan whiteboard Acer V2 tidak hanya memperbaiki kualitas produk, tetapi juga benar-benar berdasarkan kebutuhan pengguna, sehingga lebih tepat sasaran dan memiliki nilai tambah. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan melalui presentasi saya kali ini, yaitu mengenai tentang pendekatan QFD dalam pengembangan desain whiteboard Acer V2. Jika ada salah kata atau kalimat yang berbelit-belit, saya mohon maaf. Di sini saya sedang belajar dan semoga video ini bisa membantu teman-teman dan ibu juga. Terima kasih.